Yang aku tanya hakikatnya. Udah Ya dibilang kemanusiaan. manusia. Iya. Jadi yang disalib itu hakikatnya manusia gitu. Iya, karena roh nggak bisa tersalib. Karena hakikat Oke, kealahan jadi itu bu, yang disalib itu firman anak bukan Allah. apa sih Anda? Firman Ini anak sakit. bukan Allah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan katanya dia firman yang itu nggak ya ngerti. anak. Ya. Dari tadi aku tanya, Bapak itu hakikatnya apa? Allah. Allah. Anak itu Yesus itu hakikatnya apa? Ya Allah. Sama dengan saya. Salah. Yesus tuh hakikatnya apa? Allah, betul? Betul. Oke, yang disalib itu Yesus atau bukan? Yang disalib pribadi Yesus, tapi yang mati kodrat hakikat kemanusiaan. Yang aku tanya hakikatnya, bro. Kalau kalian muter terus dari tadi. Kenapa sih kalian nggak berani jujur sih? Loh, yang tersalib itu hakikat kemanusiaannya. Dia tidak bisa disalib kalau tidak menjadi manusia lontong. Sekarang yang aku tanya, Bapak itu hakikatnya Allah. Hehe. Anak itu yang namanya Yesus itu anak atau firman itu hakikatnya Allah, Dengar ya, betul? sistematikanya dengar ya, saya jelasin ya. Dengar. Biar kamu mengerti ya. Bukan Jangan- dengar saya mengerti. Kita Dengar bicara dulu, hakikat dengar aja, dulu. nggak usah muter-muter Bedakan, kalian. Allah. Kaliannya nggak jujur. Dengar Enggak, saya, Cak Lontong. dengar dulu. Kebenaranmu kepotong. Jadi Yesus Iya. itu punya dua keanakan dia. Sebagai Iya, anak sekarang aku Allah. tanya, Yesus yang disalib itu hakikatnya apa? Makanya jangan buru-buru, Dek. Jangan buru-buru. Jadi Yesus itu punya dua keanakan. Anak Allah dan anak manusia. Artinya dua hakikat. Artinya Sebentar Yesus punya dulu, dua hakikat. Miniatur Kristus. Sabar, Dek. Sabar. Jangan buru-buru. Bukan sabar, kalian ini nggak jujur dari tadi. Aku cuma Lah, tanya, mana ada. Yesus anak itu Udah hakikatnya dibilang apa? Kamu dua bahasa apa ya? keanakan, Kamu anak pelintir. Allah dan anak Kamu kan- manusia. Hakikatnya Jadi, dua. Bang, jadi- Jadi Jadi jangan artinya Yesus. Ya, boleh gantian bicara sebentar. Enggak, sebentar. Hakikat aja. Kita nggak usah melebar kemana-mana. Aku nggak suka kamu yang itu melebar berbicara kemana-mana. parsial-parsial dan kamu Aku suka yang fokus. Baik. Kita fokus. Iya, Kita fokus saja. sebentar. Aku nggak suka Sebentar, maka saya melebar luruskan dulu. Gini, Yesus itu anak punya yang namanya dua- Firman, dengar. Anak yang Firman yang namanya Yesus tuh punya berapa hakikat? Yang kalau dia sudah bernama Yesus, dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Iya, Dia hakikatnya anak Allah. apa? Diam Yang aku dong. tanya hakikat Yesus itu apa? Gantian, saya selesaikan dulu Bapak Pendeta. Yang aku tanya hakikatnya, ngapain kalian Jangan capek-capek buru-buru. jawab? Jangan buru-buru, kenapa? Aku suka Kau yang mau menang fokus diskusi. gitu loh, bro. Kau menang Enggak, ya. aku suka yang fokus. Aku Oke, nggak suka yang fokus. melebar kemana-mana. Aku Iya, orangnya fokus. kalau kamu fokus, Tapi tidak biar akan saya bisa selesaikan. tergiring ke pola pikirmu. Pasti fokus, tapi tidak akan Sekarang tergiring. aku cuma tanya. Baik. Pertanyaan aku cuma satu, nggak usah kemana-mana. Yesus tuh punya hakikat berapa? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi Ya, hakikatnya manusia. ada berapa? Diam Hakikatnya dong berapa? mulutmu dong. Astagfirullahaladzim. Enggak, aku cuma tanya hakikat. Aku nggak tanya yang lain. Setan lu. bisa kamu Kok nggak sabar? mendengar sampai Yang aku selesai. tanya hakikatnya Yesus itu. Sabar dong. Kenapa buru-buru? Oke, Pak Petrus, Sabar, silakan sabar. Pak Petrus, Wanes nggak selesaikan pernah dulu. bisa jadi benar. Itu Jangan Selesaikan dulu, begini, selesaikan saya dulu narasinya Pak Petrus. Apapun ilmumu, hendaknya sabar. Biar saya selesaikan. Kalau saya tidak selesai bicara, kau tidak akan mengerti apa yang kita maksud. Ketika dikatakan keanakan kepada Yesus, Yesus. Kita berbicara tentang anak Allah dan anak manusia yang menyatu. Kitab suci dengan jelas itu Ya, seimbang. hakikatnya apa? Ya. Hakikatnya aja. Iya. Sudah, diam. Baik. Sekali lagi saya Hakikatnya ulang. kamu Diam langsung aja mulutmu. fokus. Diam mulutmu, Mau pendeta. dijawab itu. Diam Pendeta, dulu. sabar. Hakikat Yesus tuh apa? Mulutmu Iya, mau dijawab. diam, saya Tunggu, ke sana. Kok panjang-panjang Saya ke banget? sana, pendeta. Harus dong panjang-panjang emangnya. Pendeta besar, sabar. Yesus, ya. Pendeta lontong yang Sabar, besar, dijelaskan. yang Oke, pintar. selesaikan dulu Pak Sabarlah. Petrus ya. Nanti saya ke sana. Ya, saya ulang sekali lagi. Ketika berbicara tentang keanakan kepada Yesus Kristus, kita akan mengenal dia sebagai anak Allah dan sebagai anak manusia.
dalam diri sebagai Yesus Kristus. Hakikatnya apa? Anak Allah hakikatnya ilahi. Anak manusia hakikatnya insani, manusiawi. Dia ada berapa hakikat Iya, Yesus? astaga, setan lo, saya menyerah. Setan. Pedro, satu menit dong aku dong, Pak Emerson. Pak Yang Emerson. gua tanya cuma hakikatnya, lu kok ribet banget sih? Kupingmu gak kau pasang, mulutmu kayak pantat ayam. Saya sudah bicara, kau gak mendengar. Bebal kau, bebal. Kamu ngerti bahasa yang fokus nggak? Kau tidak mengerti, setan kamu. Kalau kamu kan kesetanan, kamu harus mendengar orang menjawab. Soal Dari kamu tadi- setuju atau tidak nanti jawaban saya itu nggak apa-apa. Saya mau mendengar pendapatmu nanti. Iya, Tapi yang saya belum selesai tanya hakikat Yesus gitu. ada berapa? Saya belum selesai bicara dan kamu tidak mau mendengarkan ucapan saya. Apa yang kamu harapkan? Mau menang? Ya sudah, kau menang. Bukan mau menang, aku cuma tanya hakikat Yesus itu ada berapa? Itu kan sudah mau dijawab itu Kan calon saya sudah makanya jawab diam tadi. dulu. Borjong. Diam dulu Jadi supaya makanya dulu, tadi nggak saya usah Mana panik. kiamat? Yang mana makanya- kiamat? Nggak ada Nggak usah kiamat. panik. Coba. Pak Erben, Maka- kasih dong kita waktu sedikit. Makanya atau bahasa yang lain, yang lain aja deh, nggak apa-apa. Oh baik, jadi Soal itu kita. makanya dua istilah ini yang disematkan kepada Yesus harus kita terima, kita pahami dengan baik. Anak Allah dan anak manusia. Hakikat anak Allah apa? Ya ilahi. Hakikat anak manusia itu apa? Ya manusiawi. Sesederhana itu. Maka di dalam diri Yesus, inkarnasi firman Allah itu, hakikat ilahi dan hakikat manusiawi itu menyatu secara sempurna. Baik, apa yang mau tanya? Jadi artinya ada berapa? Dua hakikat. Benar. Kenapa menurut penjelasan saya itu ada berapa hakikat? Dua. Ya sudah, kenapa kau tanya lagi yang sudah saya katakan? Di mana ayatnya dikatakan dia punya dua hakikat? Loh, ketika Jangan pakai dikatakan narasi dia anak tafsirmu. manusia. Di Anak mana mengaku ayatnya? anak Kenapa dia Dikatakan dikatakan dia manusia, punya dua sama tidak hakikat? mengaku anak Allah. Ya udah itu udah pas. Ya hakikatnya di mana kamu katakan hakikat Loh, insani emang dan anak hakikat? Allah Jadi dan menurutmu manusia itu bukan hakikat. Allah, oh ya silakan Elia ya. Enggak. Pertanyaannya ini aneh. Dia berkata di mana ayatnya minta hakikat. Ini udah kayak umat abad ke-7 dia. Itu Nestorian. Yesus Kalian tuh mengaku. kalian itu udah Ada Nestorian Nestorian. mengatakan Iya, hakikatnya Ya, dua. Nestoria, sebentar. Baik, itu bagus Pak Irben. Sebentar. Nestorian itu dua hakikat. Enggak, baik, saya jelaskan kamu Nestorian. Kamu Iya, yang dua hakikat. memahami, menangkap, dengarkan saya. Kamu yang menangkap penjelasan saya itu dengan perspektif Nestorian. Historian. Tetapi saya Kan mengatakan kamu katakan hakikatnya dua. dengarkan, tipis. Ini tipis masa, dengarkan Cak Lontong. Ini tipis masalahnya dengan Nestorian, tipis. Dengarkan. Ketika saya tadi mengatakan anak Allah dan anak manusia, artinya ilahi dan manusia menyatu di dalam diri secara sempurna dan misterius. Kalau Nestorian sebaliknya, dia memisahkan kedua hakikat ini, ada saatnya dia adalah manusia saja. Ketika dia dilahirkan, tidak mungkin Allah dilahirkan. Maka yang dilahirkan itu adalah manusiawinya saja. Maka Maria tidak boleh disebut sebagai Theotokos, tetapi Christotokos. Jadi, dalam Nestorian, memang kedua hakikat itu dipisahkan. Tetapi dalam pemahaman Trinitarian, kedua hakikat itu bisa dibedakan tetapi tak dipisahkan. Kita tidak bisa menjelaskan. Maka diambil contoh, seperti besi yang membara, dibakar sampai membara. Besi itu disebut besi membara. Sungguh-sungguh besi, sungguh-sungguh bara, dan menyatu. Ketika dipukul, kamu memukul apa? Memukul besi atau memukul bara? Kita memukul besi yang membara. Walaupun bara itu ikut terpukul, tetapi pukulan itu tidak mempengaruhi atau mengubah kualitas bara itu. Kamu Demikianlah udah tahu dengan lupa. dalam diri Yesus Kristus ketika dia mati. walaupun Ini dia ajaran ibunya, Nestorian. Nestorian Aduh, mengatakan dijelasan, hakikatnya ada dua. Dalam nama Bapa, Ngerti Anak, dia dan tadi Roh Kudus. dijelasin. Nestorian atau Athanasius, Udah, Kristologinya, saya Gereja turunkan, Katolik, saya Gereja Orient, semua mengakui kedua Iya. hakikat itu. Yang membedakannya nanti Nestorian, seperti saya katakan tadi. Dalam Nestorian,
kedua hakikat itu ada saatnya Yesus itu manusia saja, Kristus saja. Maka tidak mungkin Allah bisa dilahirkan. Maka yang dilahirkan oleh Maria itu adalah kemanusiaannya saja. Maka disebut Maria itu hanya Christotokos. Tetapi kaum Kalsedon mengatakan tidak. Maria itu memang bisa disebut Christotokos, tetapi juga adalah Theotokos. Karena yang dilahirkan itu adalah Allah dalam rupa manusia. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dia masih bingung sendiri dengan Allah yang merujuk kepada pribadi Bapa dengan Allah itu sebagai hakikat. Makanya penekanan dia tadi, hakikat Kristus yang adalah manusia, itu dia gagal paham dengan pribadi Bapa yang adalah sebagai Allah, sang sumber. Udah dijelaskan tadi, Nestorian itu memisahkan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Sedangkan Tritunggal membedakan tapi tidak memisahkan. Memang Wanes ini telinganya nggak beres, hatinya nggak beres. Kenapa? Karena mereka sudah dirasuk oleh roh antikristus. Parah. Oke, Niko, apa mau disampaikan? Oke, Atau salam dari Manado semua ya. Dari Manado. Kita tahu bahwa iblis ini mencari-cari celah ya. Sudah sekian tahun, ratusan tahun kita menabur, sekarang saatnya menua. Iblis mencari celah. Yesus pun dicobailah. Kita sekarang ini kan sementara dicobai, munculnya Wanes ini yang komplotan dari mana? mereka Muncul bentar. Mereka bilang Nestorian itu mereka nggak ngerti. Penjelasan Pak Petrus sudah sangat jelas. Iya, betul. Nestorian itu memisahkan keilahian dengan kemanusiaan Yesus. Iya, Tapi betul. kalau Tritunggal membedakan tapi tidak memisahkan. Ya oke, betul. Jadi kalian ini kayaknya sakit jiwa kalian semua. Makanya yang dibawa iblis sementara ini mencobai kita sekarang ini. Ya mereka komplot ini tiba-tiba muncul. Satu orang Manado, kalian sudah tahu siapa orang Manado itu ya. Di Manado juga nggak punya tempat dia. Kalian tahu Manado itu bahasnya apa. Nah iblis sementara mencobai kita ya. Dan sementara kita menua ini, mereka mencoba menggagalkan tuayan-tuayan kita ini. Ya, jadi kita lah, kuat-kuatlah kita. Anggaplah mereka ya, Pak Pedro, sabarlah kita menghadapi mereka.